Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah Kak Isam. Masya Allah, hari Rabu cuy. Kalian pada lagi ngapain? Ya lagi kerja lah Kak Isam. Wis, Masya Allah, good. Ya, buat teman-teman Kak Isam yang baru datang lagi setelah menjalani notis ya atau pemutusan kontrak sepihak, semoga diberikan kekuatan lahir batinnya. Jangan notis lagi ya cuy, jalani walaupun majikan cerewetnya minta ampun gitu ya. Namanya juga kerja ya, dijalani aja ya. Jangan notis lagi, tunggu sampai termination aja ya. Wis, tenang aja cuy, semangat ya. Kerja dimanapun ya capek, kerja ikut orang ya wajar, namanya kita belum mengenal karakter masing-masing. Nah biasanya orang majikan yang cerewet itu biasanya sayang kok ya kan, tapi sayangnya ditunjukinnya dengan bawel. Kak Isam itu bisa aja ya. Wis, ayo yampui dulu, yang bahagia juga jangan lupa bersyukur. Masya Allah. Hari ini masih merasakan rasa kopi ya, kopi. Kalian udah pada ngopi belum? Oke cuy, hari ini Kak Isam akan membahas tentang teman kita yang masih dipekerjakan di luar job. Buat kalian-kalian yang kerja 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah, 5 rumah, harum Masya Allah. Gaji kalian berapa tuh kerjanya 5 rumah? Standar Kak Isam, jangan mau ya. Kalau misalkan visa kalian takut bermasalah ya, kalian boleh memutuskan kontrak di alasan karena kita dikerjakan di rumah yang lain. Oke. Ini pekerja migrannya ini baper nih cuy. Jangan dicontoh ya ini ya. Kita boleh bekerja sayang sama majikan, jangan sampai kita juga mencelakakan majikan. Ada 2 kasus di mana satu pekerja ini sengaja dikerjakan di restoran, satu pekerja lagi ini majikannya itu sebenarnya ngelarang nggak boleh bekerja ya di restorannya, bukan di restoran, di toko kelontong. Nah, majikan yang larang ini malah kena sial nih gara-gara cecenya baper. Ini untuk kalian boleh kasihan sama majikan, tapi ingat juga kita ini ada di Hong Kong, dimana apa yang kita lakukan ini beresiko nggak sih untuk majikan kita? Kalau misalkan majikan kita nggak nyuruh ya wis jangan dilakuin gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya kita sendiri yang merepotkan majikan ya. Untuk majikannya baik nih. Gimana kalau misalkan majikannya udah apa namanya nggak mau rugi gitu ya, maafan ya kan, bisa-bisa di fire, wis bye bye, visa kita bermasalah. Apalagi kita masih menghadapi persidangan yang belum kelar. Oke, kita sebut aja ini ceritanya yang kasus pertama dulu. Kita sebut aja Mbak Devi. Mbak Devi ini kerja sama majikan itu udah 3 kontrak coy. Berarti 5 tahun mau 6 tahun finish ya. Si Mbak Devi ini bekerja dengan majikan yang udah tua. Nah, dalam kontrak kerjanya dia ini menjaga nenek ya. Tapi neneknya masih punya toko kelontong. Di mana toko kelontong itu menjual rokok, kayak minuman soda ya cuy ya. Pokoknya toko kelontong aja. Warung lah, grosir ya. Nah, di mana si Mbak Devi ini tugasnya cuma nganterin makan sama makan siang sama makan malam ya, sore itu masih di toko cuy. Nah, karena Mbak Devi ini bekerja menjaga nenek ya kan, bingung juga kan, di rumah nggak ada kerjaan. Si neneknya itu ngomong kayak gitu, udah kamu di rumah aja, beresin itu rumah, nggak apa-apa, kamu cuma nganterin makan siang makan malam aja. Cuma karena Mbak Devi ini setiap hari ya bekerja dengan neneknya di rumah, kan ada rasa iba dan kasihan. Itu 70-an tuh orang Hongkong tuh masih rosa ya cuy ya. Nah, singkat cerita di sialnya kontrak 1-2 aman ya. Kadang Mbak Devi juga kadang di toko itu ya bantuin sedikit terus pulang gitu ya. Nah, pada hari kemarin itu bulan 10 itu ditangkap imigrasi. Jadi imigrasi itu mungkin mencurigai ini ngapain nih Cece nih lama-lama duduk di toko ya kan. Nah, kalau misalkan kalian jaga nenek yang kerja di toko boleh, tapi asal duduk aja ya, jangan ngelayanin. Walaupun hati kita ini iba ngelihat nenek kita mondar-mandir bawain apa namanya barang. Kalau misalkan kalian nggak kuat nih hatinya, mendingan tunggu aja di rumah, makan siang balik lagi gitu. Nah, sialnya di bulan 10 yang lalu ini ada yang beli nih. Saat Mbak Devi ini ngangkat satu kerat Coca-Cola, satu box Coca-Cola, karena Mbak Devi ini ngelihat di raknya itu kosong. Inisiatif sendiri nih Mbak Devi nih. Ambillah Coca-Cola itu, ucluk ya coy. Ambil Coca-Cola, dimasukinnya itu Coca-Cola. Langsung dari belakang. Ini ada yang megang kayak gini cuy. Imigrasi pura-pura jadi pembeli. Udah cuy, setelah mendapatkan bukti nih imigrasi bahwa si Mbak Devi ini kerja, padahal cuma hari itu aja cuy, bantuinnya itu, sial kan? Akhirnya ditepuk lah punggungnya, Puk, kamu kerja di sini ya? Loh, kok kamu ada di sini? Iya kan?
kamu kerja di sini ya? Wah, majikannya itu neneknya yang di belakang itu speechless, nongol aja. Aduh, wis, angel ini, ya kan? Si neneknya itu tanpa berontak, enggak kok, saya enggak mengerjakan dia di sini, tapi diem aja, enggak ngomong kayak gitu, ya kan? Akhirnya si Mbak Devi ini karena memang dia ini melakukannya atas inisiatif sendiri, dia respon langsung di situ. Enggak, saya enggak kerja di sini, saya cuma nganterin makan, sama makan siang, sama makan malam. Terus saya ngelihat itu kosong, jadi saya inisiatif sendiri, ya kan? Tapi migrasi nggak mau tahu, ya kan? Apa yang terjadi? Langsung didata, itu langsung dibawa majikannya sama si Mbak Devinya untuk investigasi lebih lanjut. Akhirnya toko saat itu tutup cuy, dan menjalani investigasi. Ini beruntungnya si Mbak Devi, majikannya baik, sayang lah. Ya iya Kaisam, Mbak Devi itu nggak mungkin punya inisiatif sendiri kalau majikannya nggak sayang sama Mbak Devi. Iya, walaupun sesayang-sayangnya kamu sama majikan, ini adalah kontrak kerja, di mana kerjaan membantu toko majikan ini nggak boleh, iya kan? Kita boleh berbaik sama majikan, tapi kita juga harus tahu aturan cuy. Ini imigrasi, nggak ada pakai hati, iya kan? Akhirnya apa? Akhirnya majikannya disuruh membayar denda $60.000 Hongkong langsung. Apakah udah selesai guys setelah membayar denda? No, harus diadili dulu nih si Mbak Devinya karena menyalahi kontrak kerja. Imigrasi tidak menerima alasan apapun saat kamu sudah terbukti dengan bukti yang sudah ada, masuk pengadilan. Majikannya sudah membayar $60.000 Hongkong, 120 juta. Majikannya bayar, iya kan? Kalian bayangin nggak, pernah berpikir nggak majikan kamu sehari kerja dari toko kelontong itu dapetin uang, ujung-ujungnya bayar denda, iya kan? Ya ini Mbak Devi ini merasa bersalah sekali sama majikannya ya. Saya pada akhirnya dari 10 bulan yang lalu sampai sekarang itu sidangnya belum kelar, 3 kali sidang dipanggil. Tapi karena Mbak Devi ini ngerasa kalau dia sendiri yang melakukan gitu, jadi dia ada rasa bersalah ya. Majikannya ini nggak menyuruh Mbak Devi itu untuk didampingi pengacara dari publik ya, tapi majikannya itu mungkin banyak duit juga ya. Akhirnya menyewa pengacara sendiri untuk mendampingi Mbak Devi memperjuangkan ini. Oke, kita bahas yuk kasus ini. Ini pure, ini karena bapernya si Mbak Devi menyalahkan majikan sendiri, ya kan? Akhirnya apa? Sidang. Nah, pertanyaannya gimana tentang visanya, ya kan? Nah, ini pertanyaannya gimana tentang visanya si Mbak Devi? Ini bermasalah nih cuy. Saat majikannya masih ngejeng ini Mbak Devi ya aman-aman aja. Tapi pertanyaannya kalau Mbak Devi pindah majikan, ini yang baru bermasalah. Apalagi menunggu visa di Indonesia, ini juga bermasalah, pastinya bermasalah. Iya kan? Karena apa? Karena sudah melanggar sesuai kontrak kerja. Yang rugi siapa? Mbak Devi. Kalau misalkan majikannya yang ini nih masih mau mengenjeng, kemungkinan besar masih bisa bekerja di Hongkong. Tapi kalau berpindah majikan, ya, atau menunggu visa di Indonesia, ini baru bermasalah. Karena apalagi sudah masuk pengadilan cuy, dengan menyatakan sendiri kalau saya yang membantu majikannya, iya kan? Apalagi dengan kontrak kerja yang 3 tahun, masa sih kamu nggak tahu aturan kalau bekerja di toko itu nggak boleh, iya kan? Mungkin nggak sih imigrasi itu pasti akan mempercayai alasan kita? Nggak akan cuy, iya kan? Orang majikannya aja ngomong kalau misalkan dia itu tidak mempekerjakan, nggak percaya, suruh langsung bayar denda. Nah ini makanya ya, woro-woro nih untuk kalian, jangan sok baper-baper. Majikan udah baik, kita mencelakakan majikan, kita juga mencelakakan visa kita kerja sendiri. Ini warning bener-bener nih Kaisam ya. Oke, kita tinggalkan kasusnya Mbak Devi. Nah sekarang persidangannya kita doakan semoga kelar bulan ini ya cuy. Katanya sidang ketiga-tiganya ini bulan Januari. Nah pertanyaan Kaisam, kalau misalkan dia ini visanya sudah habis nih, finishnya sebelum Januari, gimana? Nah inilah celakanya kalau misalkan majikan sudah tidak mau kita, otomatis kita keluar dari rumah majikan itu dengan keadaan sidang yang masih belum kelar. Itu artinya apa? Kalian bisa jawab sendiri lah. Gimana dengan visa kita? Sedangkan kita masih dalam proses persidangan, otomatis kita harus extend visa ya kan? Inilah ruwet cuy. Tapi ya kita doakan aja semoga neneknya ini mengejeng balik Mbak Devi, dan semoga mereka ini tetap menjalani proses imigrasi dengan tetap saling menyayangi cuy ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, selepas itu majikannya baik. Bayangkan kalau majikan kalian pelitnya minta ampun, apa yang terjadi? Udah kita bayar denda, wis pasti setiap hari kita pasti akan diomelin terus. Iya nggak? Iya. Pasti kita suruh ganti rugi tuh, yang 60.000 dendanya si imigrasi. Pastinya ya kan? Iya. Maka dari itu jangan seperti ini, jangan dicontoh ya.
Kita tinggalkan kasusnya Mbak Devi, kita bahas kasusnya yang lain, di mana ini sebenarnya sudah chat Kayatisam itu sudah 2 bulan yang lalu, di mana dia dikerjakan di restoran. Jadi si majikan ini ngejeng 2 cece cuy. Jadi semuanya dikerjakan di restoran. Nah, karena si cece ini baru datang dari PT, otomatis dia masih potongan PT. Dia takut banget nih. Nah, apa yang harus dilakukan Kak Isam? Saya ini takut di penjara, saya nggak mau Kak Isam, saya pengen kerja baik-baik, nggak apa-apa deh, saya tunggu visa lagi di Indonesia. Akhirnya Kak Isam ngomong, kumpulkan bukti kalau misalkan kamu disuruh kerja, iya kan? Akhirnya sudah ada bukti nih, dikirim ke Kayatisam cuy. Akhirnya apa? Akhirnya kamu ngomong sama agenmu, ini agen kalau misalkan kamu nggak carikan saya majikan lagi, saya nggak mau nih kerja di sini agen. Saya nggak mau di penjara, kamu juga akan kena agen. Iya, kalau misalkan kita dikerjakan di lain tempat cuy, kayak restoran kayak gitu, ini semuanya kena cuy. Kitanya, majikannya, dan agennya juga akan kena. Termasuk PT-nya juga kena kalau misalkan dia nggak memperjuangkan si cece ini untuk ganti majikan lagi. Akhirnya si agent, ya udah, kamu ngomong sama majikan kalau kamu nggak mau kerja, ya kan? Agent hanya sebatas itu aja cuy. Akhirnya majikannya ini, karena si cecenya ini udah laporan ke agent, jadi takut si majikannya ini. Akhirnya dicek chat WhatsApp-nya. Akhirnya suruh di-delete semua. Untungnya bukti sudah kekirim ke Kayatisam. Maka dari itu, untuk menyelamatkan bukti, kamu minta tolong sama teman yang lain untuk share bukti ya cuy. Biar saat kalian handphonenya dicek itu aman, bukti masih terselamatkan. Oke? Nah, singkat cerita, akhirnya apa yang terjadi? Nggak ada respon, akhirnya suruh telepon KJRI. Saat telepon KJRI dikasih tahu tuh agennya, kasih tahu majikannya, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya KJRI telepon si agennya dan menyuruh hari itu juga pergi dari rumah itu. Ini belum ketangkap imigrasi ya cuy. Akhirnya sudah Kak Isam, saya keluar nih dari agen. Oke, kamu bilang sama agen untuk dicarikan majikan baru. Karena apa? Karena untuk alasan ke imigrasi ini punya bukti kuat kalau dipekerjakan tidak sesuai job, apalagi di restoran, apalagi anak baru. Ini imigrasi pasti akan mengiyakan untuk menggantikan majikan baru. Yang jadi pertanyaan, agennya mau nggak carikan majikan? Harusnya agennya mau. Karena apa? Karena masih ada potongan, iya kan? Nah, akhirnya si agennya ini angkat tangan cuy. Ini beban juga kayak Tisam, aduh gimana nih, ya kan saya yang nyuruh dia seperti itu, ya kan. Akhirnya ya sudah, kayak sama ambil nih anak, masukin ke agent lain, coba proseskan. Yang jadi masalah 2 bulan, KTP-nya belum jadi. Akhirnya untung nih agent yang kayak Tisam percaya nih, alhamdulillah. Udah Kak Isam, kita bikinkan KTP, alhamdulillah nanti jadi KTP-nya. Langsung cuy didaftarin itu pas keluar dari agent itu didaftarin. Cuma apa cuy? Sudah tanda tangan majikan juga, alhamdulillah. Cuma magolnya di mana? Magolnya datanya masih dipegang PT. Kita telepon PT-nya, gimana nih? Kalau misalkan kamu nggak mau bantu ya kita laporkan saja ke imigrasi. Nggak apa-apa, kita bantu, katanya kita bantu. Magolnya di mana? Agent yang di Hong Kong. Nggak mau dibagi dengan agent yang ini. Loh, agent, kalau kamu nggak bisa carikan majikan, loskan ini anak. Tinggal bikin perjanjian, kamu hutangnya masih segini lagi ya. Itu baru fair. Loh, kamu nahan data di sini, tapi kamu nggak mau carikan majikan. Itu kan kamu jahat, agent. Iya kan? Jadi ya sudah, daripada kita debat dengan agent yang menguntungkan dirinya sendiri, nggak mau di-share ke agent lain yang sudah mencarikan majikan, akhirnya ya sudah, suruh pulang, cabut berkas di PT. Setelah itu proses, tadi kan udah tanda tangan cuy, iya kan? Tinggal prosesnya si pekerja migran ini pulang ke Indonesia, cabut berkas, ya kita bayar berapa di PT, ya kan? Kalau kita nggak punya uang, kita bikin perjanjian, kalau saya balik lagi, ya kan? Cabut berkas, masukin PT yang kerjasama yang tadi tanda tangan job, balik lagi dengan visa yang baru, dengan pekerjaan yang benar-benar normal. Memang cuy, semua itu butuh waktu dan proses. Tapi nggak apa-apa, kita berjalan sesuai aturan imigrasi saja. Kita jangan mengiyakan pekerjaan yang tidak sesuai job, hanya takut kita itu kehilangan pekerjaan. No, selagi kamu mencari solusi dan jalan terbaik, insya Allah ada jalan. Jangan pernah merasa bahwa kamu itu butuh pekerjaan, tapi kamu menjalankan pekerjaan yang salah dan bertentangan dengan keimigrasian Hong Kong. Dari 2 kasus ini kalian bisa mengambil hikmahnya. Terus ada timbul pertanyaan, Kak Isam, kalau saya kerja 3 rumah gimana? Yaitu udah menyalahi kontrak. Kamu protes sama majikan, ya kan? Kamu fotoin dulu tuh, kamu kerja di rumah-rumah mana. Sudah bukti, kamu ngomong sama majikan baik-baik. Maaf majikan, menurut aturan imigrasi ini tidak boleh. Dan saya tidak mau ketangkap. Kalau saya ketangkap, kamu bayar dendanya mahal, ya kan? Nah, sebelum kamu ngomong sama majikan, kamu ngomong dulu sama agent. Biar agent dulu yang ngomong sama majikan. Ini kita tinggal lihat nih. Kalau majikan nggak suka sama kita harus siap di termination. Nggak cari masalah, kita cari majikan lagi dan kita memulai hidup yang baru dengan pekerjaan yang baru lagi. Tapi kalau misalkan majikan ini memang mendengarkan agent, kemungkinan kamu tidak akan dipekerjakan ke rumah-rumah itu lagi. Setidaknya kita sudah ikhtiar, sudah berusaha untuk ngomong.
Jangan kita ini ngegrunang terus di dalam hati, ya Allah kenapa saya itu kerja di rumah majikan saya itu nggak ngerti-ngerti amat, udah gaji nggak dinaik-naikin. Kalau kamu ngegrumeng terus tanpa usaha, ya moyung cuy. Iya kan? Nah, untuk dari itu ya, ayo kita berani memperjuangkan hak kita, ya kan? Bahkan KJRI juga menjanjikan majikan yang mempekerjakan CC-nya di luar job atau di banyak-banyak rumah, siap-siap di blacklist oleh KJRI. Kalian itu dilindungi dan di aman gitu cuy. Yang jadi permasalahan adalah bisa nggak kamu keluar dari ketakutan kamu sendiri untuk bisa memberontak. Itu aja. Dan kayak Sam yakin kalian pasti bisa. Semangat ya, belajar nih. Gimana nih menurut kalian nih? Kira-kira banyak nggak teman kalian yang kerja di luar job? Ayo komen. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye.